Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya mau membacakan hasil UTS semester genap 2023-2024 mata kuliah pengembangan kepribadian nasional dan institusional atau kuliah pendidikan kewarganegaraan pada minggu ke-8 dengan dosen pengampu Bapak Hendrik Pandu Paksi, SPD, MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mustika Nurfida Gunawi dengan NIM 230407040082 dari kelas 2023F Ilmu Hukum. Nomor 1, soal UTS nomor 1. Setiap orang mencintai bangsa dan negaranya menurut caranya masing-masing. Sebagai mahasiswa, peran apa yang sudah Anda lakukan untuk bangsa dan negara Anda sebagai wujud semangat nasionalisme? Jawabannya 1. Mahasiswa sebagai agen gerakan perubahan menjadi sorotan utama dalam eksistensi di masyarakat. Perannya dalam membangun jiwa nasionalisme terhadap potensi yang dimiliki ikut memberikan dampaknya dari setiap kegiatan maupun gerakan yang dilakukan kepada masyarakat. Nah, cara yang membangkitkan jiwa nasionalisme adalah dengan melakukan kegiatan positif seperti 1. Memakai dan mencintai produk hasil dalam negeri agar muncul penghargaan tersendiri untuk tanah air. Nomor 2. Masuk organisasi kemahasiswaan, karena setiap orang menganggap bahwasannya organisasi kemahasiswaan dirasa tepat menjadi salah satu saran dalam menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri mahasiswa. 3. Merasa bangga sebagai bangsa Indonesia dan mampu menjaga nama baik Indonesia. 4. Melestarikan dan memperkenalkan budaya daerah di nasional maupun internasional. Dan yang terakhir, mendukung pemain timnas Indonesia ketika ada pertandingan di luar negeri maupun di tanah air sendiri. Nomor 2, syarat terbentuknya negara adalah mempunyai wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Namun meskipun syarat tersebut telah terpenuhi, suatu negara memerlukan syarat tambahan yaitu adanya pengakuan dari negara lain, baik de facto maupun de jure. Coba jelaskan. 1. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan itu? 2. Apa fungsi pengakuan negara bagi suatu negara? Nah, menurut saya nomor 1 nomor 2 apa yang dimaksud dengan kedaulatan adalah selain menggambarkan orang yang mempunyai kekuasaan, kata berdaulat juga sering menggambarkan kekuasaan atau mempunyai kekuasaan yang berdaulat, berarti mempunyai kekuasaan yang absolut, yaitu kekuasaan yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun atau apapun. Jadi, menurut KBBI, kedaulatan merupakan kekuasaan yang tertinggi atas suatu pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya. Nomor 2, apa fungsi pengakuan negara lain bagi suatu negara? Mengapa sangat penting pengakuan dari negara lain? Di antaranya, 1. Menjelaskan keberadaan suatu negara menjadi bukti bahwa negara lain mengakui keberadaan dan pemerintahan yang sah dari suatu negara. 2. Untuk menjamin kelanjutan hubungan internasional dengan jalan mencegah kekosongan hukum yang merugikan kepentingan individu dan bangsa. Next, nomor 3. Siapa yang berwenang membuat konstitusi di suatu negara, dan apabila konstitusi tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana cara memperbaikinya? Oke, nomor 3 adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk memperbaiki suatu konstitusi yang tidak sesuai dengan masyarakat, yaitu dengan sidang pemegang kekuasaan legislatif harus dihadiri sekurang-kurangnya jumlah anggota tertentu atau quorum. Quorum ditentukan secara pasti, misalnya sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh jumlah anggota pemegang kekuasaan legislatif harus hadir, sehingga keputusan tersebut disebut sah. Nomor 4,
John F. Kennedy pernah mengatakan, "Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negara." Kalimat ini sebenarnya bagus jika dikaitkan dengan semangat nasionalisme. Namun, apabila berhubungan dengan hak dan kewajiban, tentu akan aneh apabila negara hanya memberikan kewajiban tanpa menuntut haknya. Menurut Anda, bagaimana konsep yang benar memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antara warga negara dan negara? Oke. Nomor 4, jawabannya adalah konsep hak warga negara adalah semua hak atau jaminan dasar yang wajib diperoleh individu sebagai warga negara. Hak warga negara seharusnya bisa diperuntukkan bagi terciptanya kemerdekaan, kesejahteraan, kemakmuran, serta keadilan bagi semua orang. Hak dan kewajiban yang muncul dari warga negara maupun negara bersifat timbal balik. Apa yang menjadi hak warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi negara. Apa yang menjadi kewajiban warga negara merupakan hak negara. Hak warga negara meliputi hak-hak yang harus didapatkan dan diterima secara penuh dan bertanggung jawab, sementara kewajiban warga negara adalah tindakan-tindakan yang wajib dilakukan oleh warga negara untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap negara. Nomor 5, agar penegakan hukum bisa berjalan optimal, kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat saja. Kita memerlukan adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum. Namun di berbagai tempat masih banyak kita jumpai masyarakat yang belum sadar hukum. Coba berikan 3 ide bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Nah, nomor 5 jawabannya. Adapun cara untuk meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat yaitu dengan dapat berupa tindakan edukasi dan pendidikan. Tindakan berarti dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih mengetatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang sehingga diupayakan semua masyarakat patuh. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.